wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu Muri Ma'ruf Amin. Yang terhormat Komite United Nations Children Fund atau UNICEF. Yang terhormat para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang terhormat rekan sejawat profesi medis dan non-medis, serta saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita patut bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Hari Anak Sedunia atau World Children Day dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, saya Dwi Sukawati, perwakilan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, akan memberikan sedikit pidato dengan tema Generasi Sehat Berdikari Tanpa Malnutrisi. Kondisi geografis yang berbeda, desakan ekonomi yang tidak setara, serta rendahnya sistem kesehatan di sebuah negara menjadi alasan utama, di mana malnutrisi adalah masalah penting yang harus segera diatasi. Sub-Sahara Afrika yang terbagi menjadi 4 negara bagian, yakni Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Barat, telah menjadi negara bagian dengan malnutrisi tertinggi secara global. Menurut survei demografi pada tahun 2006 hingga tahun 2016, tingginya angka stunting dan underweight terjadi di negara Burundi dengan persentase 57,7%. Sedangkan wasting tertinggi pada negara Niger dengan persentase 18%. WHO atau World Health Organization menyatakan sebanyak 162 juta balita di dunia telah mengalami masalah gizi kronis. Dan sebanyak 56% diantaranya berada di benua Asia. Indonesia, negara dengan 1000 keberagaman, bermacam agraria tanaman, juga jutaan kekayaan alam, masih berada di titik peluh masalah gizi yang hingga saat ini belum bisa diatasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2018 menyatakan sebanyak 17,7% balita di Indonesia masih mengalami masalah gizi kronis. Dan sebesar 123,1 triliun rupiah telah digelontorkan untuk memperbaiki akses dan layanan kesehatan guna meningkatkan angka perbaikan gizi di Indonesia. Tentu kita dipertanyakan dengan kalimat, bagaimana mungkin negara agraria dengan jutaan petani namun belum bisa keluar dari lingkup masalah gizi? Fertilitas yang terus meningkat diiringi dengan resiko yang semakin memberat. Negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup atas dasar kemanusiaan. UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang sejak tahun 1950 telah bekerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan angka perbaikan gizi pada anak atau balita saat itu. Pada tahun 2007, Indonesia telah berhasil mencapai salah satu tujuan milenium, yaitu mengurangi angka kekurangan berat badan pada balita sebesar 18%. Namun 37% balita masih mengalami masalah gizi kronis. Inilah pentingnya kerjasama antara negara-negara sahabat dan para organisasi internasional untuk memberantas berbagai masalah gizi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kerjasama literal bilateral, kerja keras antara satu sektor dan lintas sektor, juga intervensi sensitif dan spesifik perlu ditingkatkan untuk membentuk generasi emas kita terbebas dari risiko penyakit akibat malnutrisi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Sedunia, karena pendidikan dan pola asuh yang tepat akan menciptakan kegembiraan anak yang tanpa ancaman di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.